saya mengajak kita semua untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk kita renungkan dalam hidup kita, agar supaya hidup kita berjalan sesuai kehendak Tuhan. Suara Tuhan berseru dalam 1 Petrus 3 ayat 13-17 yang berbunyi demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah. Hai teman-teman, pernahkah kalian merasa takut atau khawatir untuk berbuat benar karena takut akan konsekuensinya? Atau mungkin pernah difitnah meski kalian hidup jujur? Nah, hari ini kita akan belajar dari 1 Petrus 3 ayat 13-17 tentang kekuatan kebenaran dalam menghadapi penderitaan, dan bagaimana firman Tuhan memanggil kita untuk tetap teguh meskipun ditentang. Yuk, simak baik-baik, karena di akhir video kita akan memahami cara menghadapi tekanan dengan iman yang kuat. Bagian 1, berbuat baik dan perlindungan Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Pertanyaan ini membuat kita berpikir, mengapa ada yang ingin menyakiti seseorang yang melakukan hal baik? Dalam hidup, seringkali kita melihat orang yang berbuat baik justru mendapat tantangan atau fitnah. Tapi ingat, Tuhan memberi janji perlindungan bagi mereka yang hidup dalam kebenarannya. Jadi, apakah kamu sudah yakin bahwa berbuat baik adalah jalan yang benar? Meskipun kita mungkin mengalami kesulitan, kebaikan akan selalu membawa kita pada berkat. Yuk, lanjut ke poin berikutnya. Bagian 2, menderita karena kebenaran adalah berkat. Di ayat selanjutnya dikatakan, meski kita harus menderita karena kebenaran, kita akan berbahagia. Ini terlihat berlawanan dengan logika dunia, tapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa penderitaan karena kebenaran adalah sumber kebahagiaan. Mengapa? Karena saat kita berdiri teguh di atas prinsip kebenaran, kita sedang memuliakan Tuhan. Jadi, ketika kita menghadapi cobaan karena memilih kebenaran, itulah saat di mana kita sedang mengukir kebahagiaan sejati. Bagaimana caranya kita bisa terus kuat di tengah penderitaan ini? Simak lanjutannya. Bagian 3, kuduskan Kristus dalam hati. Pada ayat yang 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Poin penting berikutnya adalah menguduskan Kristus dalam hati kita sebagai Tuhan. Ini berarti kita menempatkan Yesus di pusat kehidupan kita. Dan di saat yang sama, kita harus selalu siap memberikan pertanggungan jawab kepada siapapun yang bertanya tentang pengharapan kita. Contoh praktis, bayangkan saat teman kerja atau tetangga bertanya, mengapa kamu tetap tenang di tengah masalah? Inilah saat yang tepat untuk membagikan iman kita, bukan dengan keras atau menggurui, tetapi dengan lemah lembut dan penuh hormat. Bagaimana cara kita mempraktikkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Lanjutkan menonton, karena poin berikutnya sangat penting. Bagian 4, hati nurani yang murni. Kemudian ayat 16 di sana dikatakan, dengan hati yang murni. Hati nurani yang murni adalah senjata terkuat melawan fitnah. Orang yang berbuat jahat atau menuduh kita, pada akhirnya akan malu jika mereka melihat kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Hati nurani yang murni bukan hanya soal bersikap baik di depan orang, tetapi hidup dengan integritas yang tak terbantahkan.
Apakah kamu punya hati nurani yang murni? Jika belum, inilah saatnya untuk memulai perubahan. Karena hanya dengan hati yang murni, kita bisa menghadapi segala tuduhan dengan kepala tegak. Bagian 5. Menderita karena berbuat baik. Lalu kemudian, di ayat yang ke-17, dikatakan, pada akhirnya, menderita karena berbuat baik. Jauh lebih baik daripada menderita karena berbuat jahat. Ini adalah panggilan hidup Kristen untuk tetap teguh di jalan yang benar, meskipun sulit. Tuhan mungkin mengizinkan kita mengalami penderitaan, tetapi semuanya untuk kebaikan kita. Apakah kamu siap memilih jalan kebenaran meskipun harus menderita? Pikirkan baik-baik, karena ini adalah panggilan besar untuk hidup kita sebagai orang percaya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari 1 Petrus 3 ayat 13-17? Bahwa dalam hidup, berbuat baik mungkin tidak selalu mudah. Kadang ada tantangan, fitnah, atau penderitaan. Tetapi Tuhan menjanjikan kebahagiaan bagi mereka yang teguh dalam kebenaran. Mari mulai dari sekarang, selalu siap untuk memberikan alasan bagi pengharapan kita. Dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati yang murni. Yuk, mulai hari ini, kita praktikkan. Jangan takut untuk berbuat baik. Dan biarlah hidup kita menjadi terang bagi orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.